Iya, cinta buta atau cinta bersyarat itu yang tadi menjadi salah satu highlight di segmen pertama kita bersama dengan Mas Adi Praitno dan juga Bang Hensat. Kalau saya ingin kembali ke Mas Adi, kalau bicara masalah cinta buta, cinta bersyarat, kalau misalnya memang tadi juga ada tawaran-tawaran surga dari koalisi sebelah, kan itu tentunya juga pasti ada syaratnya juga. Nah, kalau misalnya Anies tadi ada skenario untuk maju dari Kim, kalau Bang Hensat tadi bilang begitu ya, apakah ini satu hal yang memungkinkan di Pilgub kali ini? Ya cukup mungkin, karena per hari ini pun kan publik tidak pernah berhenti bicara soal kemungkinan partai-partai yang sudah mendukung Anies ini akan balik badan di kemudian hari. Yang saya sebutkan tawaran surga itu sepertinya masih berlaku. Bagaimana PKS misalnya diajak bergabung dengan Kim, mungkin konsesinya menteri, dan pada saat yang bersamaan ditawari untuk menjadi calon wakil yang akan diusung oleh jagoan Kim. Ini surga, Pak. Ini bukan sesuatu hal yang gampang mengingat posisi PKS outsider dan kalah pemilu dan bukan menjadi bagian dari kubu Kim. Begitupun dengan Nasdem. Ketika ada pernyataan elit-elit Gerindra soal ingin mengajak koalisi PKB dan Nasdem, itu bukan perkara gampang. Apalagi statementnya itu disampaikan secara terbuka. Ketimbang misalnya memperjuangkan yang sesuatu yang faedahnya tidak terlampau signifikan, anggaplah Pilkada Jakarta, pasti partai ini berpikir kalau bergabung dengan Kim minimal 5 tahun yang akan datang, mereka dapat menjadi bagian dari kekuasaan politik. Ini yang saya kira menjadi sesuatu hal yang dihitung betul. Mungkin kawan-kawan di Nasdem, PKS, ataupun PKB nggak mau disebut begini. Tapi ketika elit-elit Nasdem seperti Ahmad Sahroni bicara tentang soal kemungkinan mencabut dukungan partai ke Anies, ini kan bukan perkara gampang. Kalau ini dianggap sebagai tindakan yang indisipliner, mestinya diperingati ini barang. Mestinya ditegur, karena ini di luar kaedah-kaedah yang sudah diputuskan oleh Nasdem. Problemnya ini dibiarkan. Betul. Paling cuman disebut, wah karena Sahroni ini bukan Bapilu. Jadi wajar kalau tidak tahu ada surat yang kemudian dikeluarkan. Nah kalau memang tindakan yang dilakukan oleh salah satu elit kunci di Nasdem, Ahmad Sahroni bukan kaleng-kaleng, Pak. Orang penting di Nasdem. Tapi ini kan memantik satu spekulasi bahwa di internal sekalipun rasa-rasanya belum fix dan belum firm. Kalau ingin mengamputasi dugaan bahwa Nasdem itu tidak solid, harusnya ditertibkan yang seperti ini. Kalau kita melihat kecenderungan di PKS, saya kira tidak ada statement-statement yang mengatakan bahwa akan mencabut dukungannya ke Anies Baswedan. Di Nasdem sudah mulai. PKB beda lagi ceritanya. Mulai nggak happy dengan calon yang disodorkan oleh PKS untuk mendampingi Anies. Per hari ini pun yang sebenarnya masih bisa dipastikan di mana dukungan politiknya itu masih tegak, itu baru PKS. Betul. Yang lain masih sangat mungkin akan berubah. Sangat berubah. Dari Bang Hensat, kalau lihat ini artinya Nasdem ini sudah secara terang-terangan karena faktor apa nih? Karena faktor Aniesnya, atau jangan-jangan ketika mereka statement menyampaikan bahwa mereka tidak pakai syarat, ada dari calon wakilnya gitu, atau ada faktor-faktor lainnya? Ya memang dalam demokrasi siasat seperti sekarang ini kan banyak faktor ya. Bayangkan saja kita sebutlah ada 4 nama yang sebetulnya elektabilitasnya paling tinggi daerah itu tapi terancam nggak bisa maju. Ada Anies Baswedan, Airin Rahmidiani ya di Banten, kemudian ada Edi Rahmayadi di Sumatera Utara, kemudian Ridwan Kamil yang benar-benar kuat di Jawa Barat kok didorong-dorong pindah ke Jakarta gitu ya. Nah itu kan bagian dari demokrasi siasat. Dan kemudian apakah PKS kemarin mengatakan bahwa Anies Baswedan Sohibul Iman gitu. Apakah kemudian tidak ada hal-hal yang juga diminta dari Anies Baswedan? Bisa saja Anies di deadline gitu ya. Mas Anies kalau sampai Agustus nggak memutuskan ini oke atau tidak, saya cabut dukungan misalnya begitu. Kemudian apa yang terjadi dengan Nasdem dan PKB kan sulit juga posisinya kalau kemudian yang kemarin mendukung Prabowo katanya setelah usaha Pilpres kemudian tiba-tiba mendorong Anies Baswedan lagi. Kan Caimin sampai hari ini masih membiarkan dukungan Anies itu datang dari PKB Jakarta gitu. Dia belum memutuskan sama sekali gitu. Dan drama yang disampaikan Nasdem ini partai emang penuh drama menurut saya. Ya membuat pendukungnya Anies juga akhirnya kan terkocok gitu perutnya. Saya sih melihatnya begini, kalau memang rakyat ya mau melawan demokrasi siasatnya partai politik, ya memang cara-cara Projo waktu mengusung Jokowi di Jakarta waktu itu, atau relawan lain seperti Profesional Jakarta lah, kemudian lain-lain lah itu ya itu mesti ditiru bahwa ya inilah keinginan rakyat gitu, mendorong tokohnya dan akhirnya bisa membuat PDI Perjuangan akhirnya mendorong Jokowi waktu itu kan menjadi Gubernur Jakarta. Jadi memang cara-cara seperti itu harus disiapkan, tapi memang
konsekuensi berulangnya sejarah Jokowi juga bisa terjadi. Jadi mungkin itu juga dipikirin gitu sama PKS maupun Nasdem. Kan sekarang kalau perhitungannya kita mau belagu-belaguan jalan sendiri kan nih kata PKS gitu ya misalnya. Atau kemudian melobi PDI Perjuangan yang agak sulit. Ya bisa-bisa aja itu terjadi. Kan sebetulnya kalau skenario penguasa atau pemenang ini bisa diacak-acak ya PDI Perjuangan tiba-tiba setuju tuh pasangannya Anies Baswedan Sohibul Iman. Oke, saya nggak apa-apa lah, saya dukung itu demi mengacak-acak skenario rezim gitu ya. Yang penting daripada PDI Perjuangan yang nggak bisa ngusung, nggak bisa dukung siapa aja gitu karena nggak punya teman kerjasama. Masa sekelas PDI Perjuangan di Jakarta nggak nyalonin kan gitu? Iya. Ya udahlah, saya dukung lah itu Anies Baswedan. Opsi terakhir kayaknya itu ya. Itu opsi terakhir dan kalau itu kejadian pusing juga itu KM tuh. Waduh, ini gimana? Ada PKS yang punya mesin, PDI Perjuangan punya mesin terjadi. Tapi kan itu andai-andai dan boleh dalam demokrasi siasat seperti sekarang Tapi ini. itu kansnya lebih mungkin itu terjadi atau Anies dengan Kim kalau yang tadi Bang Hensat bilang. Kalau saya melihat ada dua opsi sekarang yang sangat mungkin terjadi. Anies kalau mau maju harus bareng Kim. Atau memang Jakarta harus siap-siap tanpa Anies Baswedan. Mas Adi, kalau Anies dengan Kim, apa dampak elektabilitasnya? Karena kan kita tahu ini berseberangan lah selama ini. Ya pilkada Jakarta selesai Pak. Ini kan memadukan dua instrumen yang cukup solid dan valid. Kim itu apapun judulnya adalah satu mesin politik yang memenangkan Prabowo dan Gibran. Anies per hari ini elektabilitasnya paling menjulang. Jadi nggak perlu pilkada lagi di Jakarta ini Pak. Cukup salaman dan bisa tumpengan bersama. Udah itu aja judulnya. Cuman ini kan nggak gampang. Kim per hari ini sebenarnya belum membuka pintu kepada Anies. Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres selalu mengatakan tak ada satupun aspirasi dari Gerindra untuk menyebut apalagi mengusung Anies Baswedan. Kemudian Demokrat apalagi luka hatinya belum terobati. Nah, Ditinggalkan tengah jalan. Iya, PAN ini sebenarnya bagi saya lebih pada testing the water karena tidak mungkin PAN ini punya manuver politik tanpa persetujuan partai-partai yang lain. PSI apalagi ya. Jadi dalam konteks itulah sepertinya saya melihat Kim memang bukan hanya tertutup pintunya buat Anies tapi digembok serapi-rapinya supaya memang Anies tak menjadi bagian dari mereka karena Anies ini bukan soal bagaimana menjadi kompetitor kemarin kan di Pilpres memberikan skor 11 kepada Prabowo Subianto, tapi the next di 2029 Anies ini potensial menjadi anak macan yang kemudian akan melawan jagoan dari Kim. Kan itu saja pikirannya kenapa Anies ini agak sulit untuk bergabung dengan kubu Kim. Bagi saya pada akhirnya memang sudah betul apa yang dilakukan oleh Anies membuka kehangatan dan kemesraan dengan Ahok ya. Ini sebagai bridging sebenarnya soal kemungkinan berkoalisi dengan PDIP. Kenapa saya sebut dengan bridging? Minimal ini semacam prakondisi mengaspal jalan. Kalau at the end of the day-nya PDIP dengan Anies itu bekerja sama, para die hard pendukungnya ini tidak terlampau panik, tidak terlampau shock lah kira-kira begitu. Karena dua kutub pendukung Anies dan Ahok ini kan sulit dipertemukan. Tapi kalau komunikasinya intensif dibangun 5 bulan jelang pencoblosan, tiba-tiba Anies dan PDIP kemudian berkoalisi, jadi para loyalis yang selama ini saling bentrok secara perlahan akan memaknai inilah realitas politik yang memang tidak bisa dibaca secara hitam dan putih. Pada saatnya memang harus cair, pada saatnya harus saling meleleh, tapi pada saatnya juga harus saling berbenturan satu sama yang lainnya. Oke. Aduh, sangat-sangat dinamis berarti ya masih saat ini ya. Kita sama-sama akan menantikan kira-kira akhir Agustus akan seperti apa ya? Kita akan tunggu nanti. Saya ingin Ya. tutup dengan sebuah pantun boleh ya? Boleh dong, Nah, saya udah catat nih, takut lupa nih. Nah, Cakep. si Burhan sukanya bakso urat. Cakep. Makannya di depan apotik. Cakep. Cinta di pernikahan saja bersyarat, apalagi hanya cinta di politik. Tunggu ya. Terima kasih semuanya, terima kasih Bang Ensa, terima kasih Mas Adi Satrio, Mas Adi Prayitno jadi Satrio. Terima kasih semuanya. Nanti kita akan jeda dulu, kita akan kembali dengan perbincangan masalah kita akan soal Hadirkan. kabar-kabar pilihan Iya. ya. Nanti usai jeda. Tetap di sini, apa kabar Indonesia Pagi.